Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Zain Permana. Seperti biasa, kita akan bacain curhat dan juga akan membahasnya ya. Kalau teman-teman mau curhat, DM aja ke Instagramnya Zain Permana. Atau kalau teman-teman mau konseling, boleh ke web heyacademy.id. Nanti di situ ada pilihannya, teman-teman bisa konseling via chat ya di situ ya. Ada paket-paketnya di situ ya. Kalau DM gratis banget ya. Oke, aku bacain ya. Assalamualaikum Kang Zain, izin curhat katanya. Aku merasa ada yang salah dengan diriku dan hubungan keluargaku. Secara kasat mata baik-baik aja ya. Dari kecil aku sudah sangat terbiasa dengan yang namanya bicara ngegas. Mendengar bentakan, bahkan mungkin karena masalah sepele dan sampai hari ini pun saya masih mendengarnya. Sampai usia saat ini yang 25 tahun, saya susah menghilangkan sifat buruk suka ngegas, tidak berbicara dengan lembut, dan suka ngebentak karena hal-hal sama adik-adik saya yang kecil, bahkan sama adik-adik saya yang kecil. Saya merasa bersalah ya. Saya ingin menghilangkan kebiasaan itu dan ayah ibu pun kadang membentak juga terhadap adik saya yang kecil. Kadang alasannya remeh ya. Saya jadi terbawa dan emosi, padahal usia segini wajarnya bisa mengontrol emosi tersebut katanya. Kadang kalau ayah marah sama si kecil, sampai tidak diberi handphone alasan dicas padahal memang gak boleh. Saya ngelihat kesel, kadang komentar dan berakhir dengan saya dan ayah yang adu mulut. Memang sifatnya keras, tapi saya sebagai anak kadang gak mau ngalah katanya gitu. Karena itu menurut saya perlu diluruskan, tapi mungkin karena orang tua nggak mau dikomen, ya berakhir dengan kata dia benci saya sebagai anaknya. Bahkan pernah saya ingin menikah karena ingin kabur dari rumah. Saya tahu niatnya udah nggak bener katanya. Ibu saya sering susah tidur lelap juga. Sarannya, apakah saya harus gimana nih, ke dokter atau ke psikiater? Takutnya ini disebabkan oleh psikologis juga. Karena ayah tidak bekerja kan ya. Dan jika kerja, dia itu orangnya perhitungan. Intinya peran sebagai ayah itu seperti formalitas ya. Mungkin saya menilai seperti ini, saya bisa jadi durhaka, tapi memang faktanya seperti itu ya. Ibu saya kesal, tapi ngomong juga percuma ya. Dan untuk kondisi saya seperti tadi, apa yang harus diperbaiki dari saya agar saya bisa menjalankan peran sebagai anak dengan benar, tidak hanya baik menurut orang lain, tapi benar dan bisa menstabilkan emosi, memaafkan luka-luka yang dulu sampai saat ini ya. Semoga bisa memberi solusi. Wow ya. Jadi mulai beberapa waktu terakhir ini, curhatan-curhatan yang masuk itu banyaknya ngomongin soal keluarga ya. Sebelum kita bahas, saya pengen ngajak teman-teman yang nonton dan nyimak, yang punya keluarganya baik-baik aja, asik-asik aja, lempeng-lempeng aja, yuk bersyukur yuk. Karena ternyata di luar sana banyak juga keluarga-keluarga, baik itu secara formasi ataupun secara interaksi, yang ternyata tidak seberuntung kita. Orang-orang yang mungkin sehat-sehat aja, bahagia-bahagia aja keluarganya ya. Makanya buat teman-teman yang punya keluarga yang asik, baik-baik aja, formasi lengkap, bukan cuma formasinya lengkap, tapi interaksinya baik dan hangat, itu salah satu kenikmatan yang jangan sampai lupa untuk bisa disyukuri ya, karena penting nih. Dan buat teman-teman yang belum nikah, kisah-kisah seperti sahabat kita yang DM ini juga harus jadi pelajaran ya, bahwa ternyata membangun keluarga atau menikah itu nggak mudah. Jadi menikah itu bukan selebrasi cinta dua orang, aku mencintai kamu lalu menikah, udah, enggak. Tapi mekanismenya lebih dari itu. Menikah itu membangun keluarga ya. Jadi jangan sampai asal dalam membangun keluarga. Membangun keluarga itu bukan aku dan dia aja cuman berduaan, tapi kita juga harus menyiapkan apa yang perlu kita lakukan kepada anak kita, mau ngasih contoh apa, ingin
titipi generasi penerus seperti apa, rezeki yang seperti apa gitu ya. Sebelum kita masuk ke bahas kasusnya sahabat kita yang DM, saya pengen ngajak kita semua untuk bersyukur atas kenikmatan yang mungkin jarang kita syukuri ya, keluarga yang formasinya lengkap dan interaksinya baik. Itu yang terpenting. Dan yang kedua, ngajak teman-teman yang belum nikah dan kepikiran untuk nikah untuk mulai betul-betul serius mempersiapkan rumah tangga, baik itu secara formasi ataupun interaksi ya. Jangan sampai kaget nanti nggak siap dan bawaannya pengen berduaan aja, kan nggak gitu ya. Menikah itu membangun rumah tangga gitu. Nah, untuk sahabat kita ini yang pertama soal tidur nyenyak ya, ibunya yang tidur nyenyak. Ya dicoba aja periksa ke dokter, tapi memang kalau ternyata bawaannya dari stres ya bingung ya. Memang butuh ke psikolog aja dulu. Kalau ke psikiater langsung nanti pasti dia kasih obat. Ya boleh aja sih, cuman kalau saya sih kurang terlalu menyarankan untuk banyak-banyak minum obat ya. Paling nanti dikasih obat tidur kan juga nanti malah ketergantungan sama obat. Coba dulu aja ke psikolog atau konsultasi gitu. Atau biasanya sulit tidur itu karena juga kurang beraktivitas, maka coba lakukan rutin berolahraga dan lain-lain ya. Ditemenin ibunya untuk olahraga gitu. Nah, buat sahabat kita yang curhat, yang masih suka ngegas, yang masih susah ngelola emosi, berat ya tiba-tiba kalau tiba-tiba kita pengen mengelola emosi atas kebiasaan yang memang suka ngegas, marah-marah, nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa langsung ya. Yang perlu dilakukan ya harus kenal diri dulu. Kalau mau kenal diri ya upayakan kemudian betul-betul mengevaluasi apa yang dilakukan setiap hari gitu kan. Emosi itu kan cara kita merespon terhadap sesuatu, namanya emosi. Kalau kita merespon ketika disenggol orang, marah, ya emosi kita langsung marah karena merespon disenggol sama orang. Nah, kita bisa mengelola respon-respon emosi itu asal kita kenal banget sama diri kita. Kalau kita nggak kenal sama diri kita, ya kita asal ngerespon, ngikutin kebanyakan orang. Atau ngikutin cara orang tua kita ngerespon segala sesuatu. Makanya kita cenderung emosian, gitu. Ada sih di Hey Academy ya. Di Hey Academy ada kelasnya namanya Aku dan Perasaanku. Tapi itu pun baru boleh ikutan teman-teman kelas itu kalau udah ikut kelas namanya Siapakah Aku, untuk kenal diri. Jadi saran saya buat sahabat kita yang DM ini, ya mulai kenali diri lagi. Jadi kan jangan tiba-tiba bilang aku emosian, aku suka ngegas. Yang diketahui sahabat kita yang DM itu tentang dirinya barangkali cuman itu aja, bahwa emosinya meledak-ledak, kalau merespon sesuatu tuh nggak pernah biasa, selalu ngegas. Barangkali cuman itu yang diketahui sahabat kita yang DM tentang dirinya. Padahal diri kita ini punya variasi dan ya variasi interaksi yang memungkinkan kita bisa milih pola interaksi seperti apa yang bisa terjadi dalam diri kita dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Kan itu bergantung dari seberapa kenal kita sama diri kita. Pertanyaannya, kita kenal nggak ya sama diri kita gitu. Dengan kita mengenal diri kita bisa mengontrol dan mengelola cara kita berinteraksi sama orang lain. Dan itu jadi contoh gitu. Dengan cara kita berinteraksi sama orang lain, cara orang lain berinteraksi sama kita pun otomatis jadi akan berbeda. Nah, ini bisa jadi solusi sahabat kita ketika berinteraksi sama orang tuanya, sama adiknya, kok jadi beda ya cara berinteraksinya. Ya karena kita udah kenal sama diri kita dan kita memilih diri kita yang versi terbaik dalam berinteraksi sama orang lain. Orang lain pun otomatis akan mengubah cara mereka berinteraksi terhadap kita. Dan mudah-mudahan itu jadi mengubah pola interaksi dalam keluarga ya. Tapi sekali lagi, kepada orang tua memang fungsinya kita sebagai anak adalah harus memuliakan, kemudian mengoptimalkan bagaimana caranya kita berlemah lembut dan selalu berbakti kepada keduanya. Nah, makanya upayakan kita mulai kenal sama diri, bangun cara kita berinteraksi, maka kita akan jadi versi terbaik diri kita gitu, insya Allah ya. Mudah-mudahan membantu dan ini benar-benar menjadi inspirasi bagi teman-teman yang juga nyimak YouTube ini ya. Terima kasih udah nonton YouTube ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau teman-teman ternyata belum, atau share ke teman-teman yang kayaknya membutuhkan video ini, terutama orang-orang yang kemudian dalam interaksi sama keluarganya belum optimal ya.
Gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.